Bangun dengan aneh, mahkota menempel di kepala dan rambutnya dipotong berantakan. Di cermin tertulis, segera. Dia pun melapor pada Mary. Di jalan, Mary menemukan topi misterius di kursi dan suara aneh dari bagasi. Penasaran, Mary sampai lalu membuka bagasi yang ternyata penuh kepiting dan sesosok mayat. Mary pun menjerit ketakutan. Namun, biar tak mencolok, dia tenang menutup bagasi, lalu masuk rumah ajak teman-temannya berdiskusi. Tapi saat Xiao Shuai buka bagasi lagi, isinya cuma peralatan mobil. Xiao Shuai mengira ini lelucon Jack, namun Jack membantah dan mengaku juga dapat catatan aneh. Jelas, mereka di tempat terang, sementara pembunuh bersembunyi di gelap. Untuk memancing pelaku, Mary usul si Pirang ikut acara agar pelaku muncul. Benar saja, saat parad sampai di Semenanjung, si Pirang yang jeli menemukan sesuatu. Melihat itu, ia lapor Xiao Shuai. Tapi saat dikejar, hanya ada kakek tua. Saat itu, si Pirang melihat pembunuh di lantai 2, menunjukkan senjatanya. Di aula, si Pirang ketakutan. Tapi Xiao Shuai memintanya bertahan, dan berjanji menjaganya dari lantai 2. Tak disangka, pembunuh malah mengincar Xiao Shuai. Si Pirang ingin memperingatkan tapi terlambat, Xiao Shuai tewas seketika. Saat si Pirang mendekat, Xiao Shuai sudah hilang. Hanya ada sedikit darah di tangga. Polisi yang curiga membawa gadis itu pergi, namun jalan mereka segera terhalang mobil lain. Saat polisi turun, si gadis sadar sopirnya adalah pembunuh. Ia berteriak memperingatkan, tapi teriakan itu justru memicu serangan mendadak si pembunuh. Melihat itu, si Pirang mencoba kabur, tapi mobil terkunci. Ia terpaksa menendang kaca hingga pecah lalu lari. Beruntung, ia bisa sembunyi di toko kakaknya. Sambil menutup pintu, ia menyuruh kakaknya mengunci pintu belakang, lalu ia ke lantai 2 menelepon polisi. Namun saat pintu dikunci, pembunuh menyelinap dan menghabisi kakaknya. Lalu, ia memburu si gadis Pirang. Gadis itu melompat keluar jendela lantai 2. Ia terus lari melewati parade, namun tetap terkejar dan tewas di sudut jalan. Mary lalu ke dermaga mencari Jack. Seorang pejalan kaki memperingatkannya soal pembunuh dan menyarankannya sembunyi di kapal. Mary pun percaya. Namun di dalam kabin ia terkejut melihat foto-foto yang membuatnya yakin telah naik ke kapal pembunuh. Mary segera sembunyi ke ruang bawah agar tak berhadapan langsung. Saat itu Jack datang dengan speedboat dan mereka berkelahi sengit. Namun Jack kalah pengalaman hingga didorong ke laut. Si pembunuh mengejar Mary, tapi Mary lincah menghindar di ruang bawah. Tak lama, Jack naik kembali ke kapal lalu melempar pengait yang melumpuhkan pembunuh. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba pembunuh siuman dan memukul Jack hingga jatuh. Lalu Mary jadi sasaran. Namun saat hendak menyerang, lengan pembunuh terjerat tali. Jack segera menarik tuas hingga pembunuh terangkat ke udara. Tangannya putus lalu ia jatuh ke laut. Keduanya saat ditanya polisi, mereka menutupi tabrakan tahun lalu dan mengaku dikejar tanpa alasan. Mereka mengira semua sudah berakhir.